Gue tuh kemarin sempat baca-baca ya, kenapa si genius Elon Musk tuh kayak manusia yang berbeda dibanding kita. Dia bisa ngehandle 6 perusahaan. Ada Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company, dan dia emang figur yang terkenal banget nanganin banyak bisnis besar, tapi produktivitasnya tetap tinggi. Di periode ini, bayangin waktu itu dia ngediriin OpenAI, walaupun sekarang udah keluar. Karena banyak interview yang ngebahas tentang secretnya produktivitas Elon Musk, gue tuh sampai cari dokumen-dokumen rahasianya. Ingat nggak waktu itu dia sempat pecat personal assistant-nya cuma buat ngetes, oh ternyata gue tetap bisa kerja tanpa personal assistant. Karena Elon Musk tuh udah kayak robot dalam dia bikin sistem keseharian dia. Dimana mayoritas orang Indonesia dan seluruh dunia yang ngurus satu company aja kompleks. Tapi Elon Musk bisa ngejalanin 6. Nah akhirnya gue rangkum semua pelajaran dan semua rahasia-rahasianya dia dalam 3 kategori. Kalian bakal belajar di video ini. Yang pertama soal manajemen waktu, yang kedua manajemen proses, yang ketiga ini yang paling penting yang jarang dibahas, manajemen pembuatan keputusan. Tapi sebelum gue mulai, kalian harus ngerti satu hal yang menurut gue toxic, apalagi untuk masyarakat Indonesia. Karena Elon Musk itu bukan kerja keras. Dia gabungin kerja keras sama kerja cerdas. Dimana mayoritas orang Indonesia tuh ngalamin yang namanya hustle pride complex. Kalau misalnya orang kerja keras itu kaya, tukang sayur, tukang bangunan itu harusnya jadi orang paling kaya. Hustle pride complex itu kalau lu kerja sampai menderita, lu dianggap kuat. Lu lembur, lu dianggap loyal. Lu burn out, lu pahlawan dari perusahaan. Bukan berapa banyak waktu atau penderitaan yang lu harus laluin, tapi seberapa efektif setiap jam, setiap menit, setiap hari. Dimana 1 jam lu itu nggak setara 1 jam orang lain, tapi 1 jam lu bisa ngehasilin output 100 jamnya orang lain. Karena kita bahas tentang jam atau waktu, karena manusia cuma punya 24 jam, kita masuk ke chapter 1. Manajemen waktunya Elon Musk. Kalau dia, memang dia robot. Dia tuh udah terkenal banget punya jadwal kerja tuh kelewat padet. Sekitar 80-100 jam per minggu dia habisin buat kerja. Kalau dilihat secara rata-rata global, itu 2-3 kali lipat kerja orang pada umumnya. Nah, untuk dia maksimalin setiap menitnya, dia tuh ada beberapa strategi. Yang paling terkenal, nomor 1 itu time blocking. Kira-kira bentuknya kayak gini. Jadi sebelum kalian mulai hari kalian, itu tuh udah dibikin blok-bloknya. Gue ngerjain apa, gue ngerjain apa, gue ngerjain apa. Tapi Elon Musk itu terkenal sampai per 5 menit. Lu bayangin, sehari ada berapa 5 menit? Udah kejadwal, either meeting, jawab email, review desain, atau tugas apapun itu. Dan dengan method ini, karena dia disiplin, nggak ada semenit pun yang kebuang secara percuma. Setiap 5 menit fokusnya kejaga karena udah didedikasiin untuk satu tugas spesifik. Yes, manusia nggak jago multitasking. Tapi kalau kerjaan kalian banyak, harus diatur kayak Elon Musk. Setiap periode tertentu harus fokus ke satu tugas. Ekstrimnya, dia tuh sampai 1 jam tuh ada 12 kegiatan yang berbeda. Nah, time blocking, metode time blocking ekstrim ini salah satu kunci utama Elon Musk tuh bisa memeras produktivitas maksimal di waktunya yang terbatas. Ini kalian mendingan sambil catat, karena kalian bisa praktekin sendiri. Yang kedua, jadwal harian yang terstruktur. Dan dia terkenal ada metode yang namanya 1 hari 1 perusahaan. Cuma kalian belum tentu bisa ikutin ya, karena dia manage segitu banyak perusahaan dan dia idealis pengen involve di semuanya. Kalau yang tadi planning harian, sekarang planning mingguan. Di 1 minggu, Musk itu berusaha untuk fokus 1 hari ke 1 perusahaan utama. Dia pernah jelasin, kalau secara umum tuh dia ngatur biar sebagian besar waktu dalam 1 hari itu dedikasi untuk 1 perusahaan. Nggak pindah-pindah, nggak misalnya Senin langsung ngurus 3 atau 4 perusahaan. Contoh, Senin itu buat Tesla, Selasa buat SpaceX, dan seterusnya dengan perusahaan lain. Walaupun di beberapa dokumen dia tuh sering miss, malamnya mau nggak mau ngurus perusahaan lain, misalnya mampir ke kantor Twitter sampai jam 12 malam. Ini pendekatannya namanya themed days. Tujuannya adalah ngurangin yang namanya context switching. Karena manusia dan otaknya itu sangat nggak bisa fokus dan harganya sangat mahal kalau harus pindah-pindah topik. Even Mas sendiri bilang, context switching itu hal yang paling menyakitkan untuk produktivitas dia. Tips nomor 2 untuk waktu, setiap hari fokus ke 1 domain. Walaupun nggak apa-apa realitanya bisa serabutan dan ngurus hal-hal yang lain. At least kita udah planning dari awal. Mindset kita udah fokus. Tips nomor 3 adalah rutinitas harian yang efisien. Nah, kata rutinitas ini jarang dibahas orang. Karena ini menurut gue yang ngeset produktivitas untuk seluruh hari dan seluruh minggu. Contoh, Elon Musk tuh mulai dari jam 7 pagi. Biasanya nggak pakai sarapan, nggak ngabisin waktu. Skip breakfast dan langsung mandi cepet. Mandi pagi, dia ngerasa tuh ritual yang penting banget. Karena sebelum kerja tuh lu tuh kayak fresh pikirannya. Sekitar jam 8, dia udah OTW either ke kantor atau ke pabrik. Nah, pagi-pagi tuh dia selalu alokasi waktu yang dia paling passion, yaitu engineering sama meeting-meeting penting. Uniknya, Musk itu hampir nggak pernah ada waktu khusus untuk makan siang. Nggak di blok, misalnya 12-13 buat pergi makan siang. Seringnya dia lunch tuh kalau misalnya lagi meeting, lagi dengerin orang, pokoknya diselip-selipin karena dia ngerasa makan itu ngabisin waktu gua.
Atau misalnya malam kalau ada dinner meeting, dia nyambiin makan di kerjaan-kerjaan dia. Terus waktu keluarga gimana? Ada, tapi sebenarnya minim. Sekitar jam 10 malam biasanya dia coba bonding lah sama anak-anaknya. Habis itu jam 11 malam dia tidur. Sebelum tidur untuk wind down dia sering baca buku. Ujung-ujungnya tidurnya jam 1 pagi dan diulangin lagi bangunnya jam 6 atau nggak jam 7. Nah rutinitas ini dia tuh udah kayak harus jadiin robot. Punya aturan tidur minimal 6 jam karena dia pernah ukur. Kalau misalnya tidurnya kurang dari 6 jam, performanya nurun. Jadi kebayangkan dari 3 tips tadi, dia tuh basically manusia yang loopnya berulang terus. Kerja, tidur, kerja, tidur. Dan prinsip bonus yang terakhir untuk manajemen waktu, karena dia punya mimpi yang gede banget, dia selalu figure out caranya pangkas waktu-waktu yang nggak produktif. Misalnya dia benci kalau meeting itu kebanyakan ngomong dan kepanjangan, dia suka kritik rapat-rapat yang nggak efektif dan malah jadi sesi brainstorming, dan dia nggak segan untuk walk out atau keluar dari ruangan itu kalau itu nggak efektif buat dia. Ini statement dia. Bukan hal yang kasar untuk meninggalkan meeting, yang kasar itu kalau memaksa orang tinggal di dalam meeting yang buang-buang waktu. Jadi semua prinsip tadi yang gue rangkum dari banyak dokumen yang gue baca tentang setiap detik harus digunain seefisien mungkin untuk hal yang paling berimpact tinggi. Dibandingin sama realita bisnis di Indonesia yang sehari bisa habisin 10 jam buat urus invoice manual, data berantakan, ngobrol sama karyawan. Sebenarnya masalahnya bukan jam kerjanya. Jumlahnya sama. Ya mungkin Elon Musk lebih banyak dikit ya. Tapi sistem kerjanya yang bikin banyak bisnis di Indonesia nggak bisa punya output sebanyak Elon Musk. Jadi kalau Elon Musk tahu nih, ada sistem yang jadul. Oh ini ada tim yang masih pakai kertas, harus tulis tangan, yang harusnya 1 jam jadi 5 menit, dia tuh langsung pangkas. Sangat terkenal di digitalisasi semua proses sampai waktunya sependek mungkin. Ya karena step 1 untuk produktif adalah manajemen waktu. Karena manusia cuma punya 24 jam sehari, nggak bisa nambah lagi. Dan dia terkenal juga kalau ada saat-saat genting, kita bisa keluar dari siklus loop kita. Contoh pas Tesla ngalamin production hell di Model 3 tahun 2018. Pas chaos-chaosnya, dia rela untuk pangkas inefisiensinya dengan tidur di lantai pabrik Tesla di Fremont. Dan mending gak usah pulang ke rumah sekalian. Dia bilang alasannya merasa menderita lebih dari karyawan manapun. Nah kalau ini udah level mindset ya, tapi hasilnya adalah setiap waktu gak ada yang wasted. Nah tadi kan kita udah bahas dari level individual, tapi dia kan bukan ngerunning diri sendiri, dia ngerunning perusahaan. Dimana yang kedua paling penting adalah manajemen prosesnya. Sebenarnya judul resminya tuh manajemen organisasi dan delegasi tugas. Buat mayoritas kalian yang jalanin bisnis, kalian tahu masalah yang paling sakit banget kalian harus hadapin setelah kalian manage diri sendiri adalah manage orang. Nah beberapa prinsip dari Elon Musk, poin 1 yang paling penting adalah tim kecil talenta kelas dunia. Mas tuh percaya dia nggak suka tim-tim gede, dan dia pengen orang-orang yang di sekitar dia, ring 1, ring 2-nya, itu orang yang paling kompeten di bidangnya. Dia nggak peduli gelar, mau masih muda, asal brilian dan passionnya tinggi. Benang merah filosofinya Mas, itu hire the best, then give them autonomy. Bisa dibilang ini prinsip paling penting biar manusia tuh punya lebih dari 24 jam. Nah, mayoritas dari orang Indonesia itu lebih penting hire orang yang murah daripada hire orang yang kompeten. Ya sekali-kali jackpot dapat murah dan kompeten. Cuma kalau udah sampai di tahap efektivitasnya Mas, jauh lebih penting hire orang berkompeten yang bisa berpikir sendiri dan kata-katanya autonomous ya, mandiri untuk ngelakuin tugasnya. Karena kalau kalian bayar murah dan orangnya level rendah dan kalian keep di ring-ring satunya, waktu kalian bahkan habis lebih banyak untuk ngatur dan ngasih kerjaan ke orang itu. Nah dia pilih waktu-waktu yang paling wasting time, misalnya kayak tugas operasional, teknis, dan dia make sure orang yang dia hire itu bisa full didelegasi biar Elon Musk tuh bisa ngabisin waktu untuk hal yang cuma dia yang bisa. Contoh kayak tentang mikirin visi besarnya, ngatasin bottleneck tertentu, atau negosiasi sama partner. Yang kalian bisa ambil, ini quote penting, you pay peanuts, you get monkey. Pas lu dapat karyawan yang monkey, apalagi di ring 1 nih, waktu lu malah bakal habis lebih banyak ngatur mereka. Malah lebih cepat lu yang kerjain sendiri. Nah tapi tips 2-nya, karena orang sering dengerin tips terus telan mentah-mentah, Elon Musk sangat terkenal hands-on di hal-hal yang krusial. Walaupun mayoritas dari waktu dia dan kerjaan day-to-day itu di delegasi, orang-orang yang idealis dan sampai mau ngehandle 6 perusahaan itu terkenal hands-on di aspek yang menurut dia vital. Karena passion dia di engineering, meeting-meeting teknis, desain produk, itu dia langsung turun tangan. Karena background dia di engineering, istilah resminya dia itu first principles thinking.
planning. Jadi dia tuh nggak segan untuk nyemplung sampai level detail kalau dia tahu itu dampaknya besar. Contoh, pas bikin roketnya SpaceX, kalian sering lihat klip-klipnya dia. Dia selalu hadir pas launching, dia nge-review detail baterai Tesla. Bahkan lu pernah lihat video dia mantau dan ngoprek coding di Twitter pas di awal mereka akuisisi. Dia tuh ngebikin culture. Dan ini prinsip leadership juga ya. Karyawan ngelihat bosnya sendiri turun dan paham teknis. Bukan cuma orang-orang manajemen yang kerjaannya nyuruh doang. Poin 3, dan ini yang sering jadi jebakan banyak banget entrepreneur. Struktur organisasi datar dan lincah. Pas kita kebayang bikin perusahaan, pasti kita udah ngedesain. Oke, habis gua ada VP, ada manager, ada staff, ada apa. Semakin kompleks struktur organisasi, semakin birokrasi itu menghambat aktivitas. Dia tuh bikin struktur organisasi itu datar. Semua bisa ngomong sama semua ngerti yang dilakuin sama orangnya. Pas bikin keputusan itu simple, Mas tinggal ngomong ke ini, jalan. Tinggal ngomong ke ini, jalan. Jadi nggak ngomong ke ini, bentar ya saya izin ke sini, bentar ya saya coba koordinasi ke sini. Nggak, karena struktur organisasinya didesain flat. Tapi ini cuma berlaku untuk orang-orang yang high performing kayak Elon Musk. Di level key management ring 1, ring 2-nya. Nah, kalian pasti mikir, kalau semua bisa ngerjain semua, bakal berantakan nggak sih perusahaannya? Nah, ini pentingnya juga enterprise resource planning. Nah, sebenarnya ini harus didesain dari awal. Karena kita tahu kita mau ngebangun bisnis atau organisasi yang besar, pondasi untuk semua bisa di-tracking, semua di satu tempat, semua proses terdokumentasi. Nah, itu yang namanya enterprise resource planning. Software atau digitalisasi yang notabene selalu dilihat mahal banget, itu jadi kayak jantung dan pembuluh darahnya semua proses dan informasi yang beredar di sebuah perusahaan. Tapi kita kan udah tinggal di zaman modern. Dan gue sendiri punya pengalaman implement ERP yang harganya miliaran rupiah. Buat kalian yang masih UMKM dan mau implement tips-tips ini, kalian bisa cek dengan brand yang gue lagi collab, dan gue suka banget brandnya karena gue udah tahu dari hampir 10 tahun yang lalu, yang namanya Odoo. Nah, Odoo ini software ERP, dan ini bener-bener baru mulai rame dipakai sama banyak UMKM di Indonesia. Walaupun relatif baru, Odoo ini udah dipercaya sama brand-brand besar kayak Bulog, PLP Beauty, Abu Bastik, Arista. Bahasa simpelnya gini, kalau di bisnis kan ada urusan inventory, penjualan, akuntansi, CRM, HR, pajak, dan Odoo itu satu platform yang bener-bener kalian urus semuanya di satu tempat. Semua integrated dan gampang untuk dipakai. Ibarat bodohnya tuh Odoo kayak asisten digital bisnis lo, ngebantu operasional biar bisa jalan otomatis, ngurangin kesalahan manusia, dan bisa nunjukin data real time untuk kalian ngambil keputusan. Dan yang paling menarik, kenapa gue setuju untuk di-collabin di video ini, yang biasa ERP notabene miliaran, Odoo itu affordable. Tergantung dari skala bisnisnya. Literally harganya segini. Untuk bisnis-bisnis yang baru mulai, cuma ratusan ribu. Jadi kalau misalnya semua proses organisasi, dokumen, flow, itu bisa diotomisasi lewat digital platform kayak gini, lu sebagai business owner, jadi nggak nyanyain 10 jam misalnya sehari, dan ini jadi pondasi yang penting banget pas nanti bisnis kalian makin gede. And yes, semua perusahaan Elon Musk pasti pakai yang namanya ERP. Itu udah menurut gua hal yang wajib. Dan sekarang bisa hadir di level UMKM. Kalian bisa cek linknya di description. Bagian ketiga adalah komunikasi dan membuat keputusan. Gue perlu clearin satu hal dulu. Kalau lu business owner dan lu high performing executive, hal paling penting yang lu bisa lakuin adalah membuat keputusan. Ini lebih ke prinsip-prinsipnya ya. Nomor 1 yang gue pakai sampai sekarang juga adalah gue paling anti meeting yang ngaret-ngaret dan discuss hal yang nggak jelas. Bahasa Elon Musk, no excessive meeting. Jadi dia bilang ke semua key managementnya, untuk siapa yang mau ngajak Elon Musk meeting, itu harus seefisien mungkin, sesingkat mungkin, tugasnya apa, agendanya apa, kita selesain yuk. Dan kalau ada yang datang ke ruang meeting itu dan nggak ada kontribusi, dia nggak segan untuk suruh dia keluar. Karena menurut dia, better orang ini ngelakuin hal yang lain daripada ngikut meeting yang nggak penting. Budaya ini yang sering bikin Elon Musk tuh punya branding orang yang kasar. Apalagi kalau orangnya di meeting pakai jargon-jargon nggak jelas, pakai bahasa yang terlalu kompleks padahal nggak dibutuhin. Karena salah satu prinsip meeting yang efektif adalah komunikasinya lancar dan to the point. Kalian tahu kan budayanya Indonesia misalnya, oke, selamat pagi bapak-bapak sekalian, mohon waktunya dan izin ya Pak kalau misalnya saya ada kesalahan. Itu kalau misalnya terjadi di perusahaan yang di-handle Elon Musk, bakal langsung dimaki dan disuruh keluar dari ruangan. Prinsip nomor 1, to the point, meeting nggak boleh bertele-tele. Nomor 2, pembuatan keputusannya itu super quick. Dan Elon Musk terkenal kalau ngambil keputusan bisnis atau teknis itu cepat banget. Kadang dalam hitungan menit atau jam. Dimana mayoritas orang, apalagi business owner, bikin keputusan tuh bisa mingguan. Prinsipnya tuh gini, kalau misalnya
perusahaan mau grow, itu harus buat keputusan cepat, banyak, kecil-kecil, dan belajarnya pun jadi cepat juga. Lebih baik dia bikin keputusan cepat dan gagal terus belajar daripada untuk bikin keputusan aja butuh berminggu-minggu. Dianalisa dulu, diobrolin ke timnya dulu, telepon mamanya dulu. Di Silicon Valley itu ada motto yang terkenal banget untuk pegiat startup ya, move fast and break things. Lebih baik ambil keputusan hari ini dengan informasi yang ada daripada nunggu sempurna tapi telat. Nah, kuncinya di sini sebenarnya risk management. Ada nggak decision making Elon Musk yang super cepat tapi kontroversial dan nimbulin kekacauan jangka pendek? Ada, dan banyak, dan sering terjadi. Sesimpel kalau kalian lihat Elon Musk di Twitter, bikin aturan atau kebijakan baru spontan, langsung di-tweet, langsung berlaku di perusahaan. Itu contoh versi ekstrimnya. Dan itu kelihatan banget pas kemarin dia ngebeli Twitter. Cuma again, prinsipal dia, justru iterasi cepat itu kunci untuk nyari solusi yang benar. Speed adalah prioritas selama arah umumnya sesuai dengan visi. Nah, gue bakal tutup dengan yang tadi gue sebut di awal video. Prinsip pertama, first principles thinking. Salah satu kunci yang paling rahasia, yang paling terstandarisasi adalah Elon Musk bisa bikin keputusan yang cepat dengan first principle ini. Artinya gini, setiap masalah atau setiap challenge itu di breakdown sampai dasar fundamentalnya, dicari solusi dari nol berdasarkan fakta dasar tersebut, bukan sekedar analogi atau kebiasaan umum. Contoh paling realnya tentang first principle thinking, pas dia bikin SpaceX, kan udah banyak perusahaan roket di dunia. Dan itu mahal banget, karena setiap launching, roketnya hilang, atau hancur, atau nggak bisa dipakai lagi. Pas dia bikin keputusan, nggak boleh nih kayak gini nih, cari akar masalahnya, dan gue bikin roket yang bisa landing lagi. Terus dia bikin hitungan bahan mentahnya, biaya produksi sendiri ternyata jauh lebih murah daripada beli roket jadi. Jadi ya, analisis first principle itu, lahirlah ide roket yang bisa digunain ulang untuk memangkas biaya. Dan keputusan yang menurut gue di saat itu impulsif, adalah ngeyakinin bahwa roket bisa mendarat lagi dalam kondisi berdiri kayak gini. Karena dia bukan lihat status quo doang, cari akar masalahnya terus bikin keputusan yang cepat dari sana. Alhasil banyak gagal nggak? Banyak. Kalian lihat videonya, banyak roketnya tuh meledak sebelum dia landing. Tapi pas berhasil, itu ngebangun pondasi baru untuk proses dan inovasi yang jauh lebih efisien. Nah, jadi first principle thinking ini, proses pembuatan keputusan dia yang mempercepat inovasi karena dia nggak nunggu orang lain pernah ngelakuin atau enggak. Asal logika dasarnya masuk akal, semua proses efisien, bikin keputusan yang cepat, belajar dari kegagalan, dan seluruh yang gue bahas dari awal video itu berdasarkan premis ini. Setiap kita mau ngelakuin sesuatu, fokus ke inti masalah, jangan takut melawan tradisi. Hasilnya, keputusannya sering out of the box, cepat dieksekusi, cepat dipelajarin, bukan sekedar ikut tren. That's what makes Elon Musk Elon Musk. So, sebenarnya dari semua ini, pelajaran apa yang bisa diambilin untuk kalian yang lagi ngejalanin bisnis kecil? Kalau gue harus summarize ke satu kalimat, speed is everything. Dan untuk bisa lincah ngelakuin semua hal yang chaos di sebuah bisnis, waktu harus didesain seefisien mungkin, proses harus didesain seefisien mungkin, prinsip berpikir harus dibikin seefisien mungkin. Kalau misalnya ada banyak status quo atau tradisi yang semestinya, misalnya pas meeting di Indonesia sering nih basa-basi dulu dah, misalnya kalau meeting sama orang small talks dulu dah, itu nggak usah diikutin sebenarnya, karena toh yang kasih makan kita dan masuk ke kantong kita, itu kemampuan kita membuat keputusan di bisnis yang kita jalanin. Dan first principle thinking, misalnya kalian udah mulai gaji kegedean nih, bisnisnya profitnya makin lama makin turun, kalian cari masalahnya dan bikin solusi kreatif dari nol. Bukan malah ngelihat kompetitor, tapi kayaknya mereka gaji segitu juga deh, kayaknya OPEX mereka segede itu juga deh. Itu harus full dipangkas. Dan cara paling gampang untuk bikin semuanya efisien adalah manfaatin teknologi untuk mempercepat komunikasi dan eksekusi. Dan thank you untuk Odoo mau collab di video ini, karena di zaman sekarang kalau kalian ngejalanin bisnis atau organisasi atau proses yang kompleks tanpa sistem teknologi, bisa dibilang kalian akan mati karena kalah cepat dibanding kompetitor. Panjang nggak? Dan menurut gue kalau dibedah detail, ini sebenarnya di script gue ada 8-9 poin lagi. Dan di 20 dokumen yang gue baca, itu ada ratusan tipsnya. Cuma asal kalian ngikutin apa yang udah gue rangkum tadi, gue rasa itu udah 80% mendekati etos kerja dan efektivitas kerjanya Elon Musk. Tinggal gimana cara kalian translate ke bisnis kalian sendiri. Jadi menurut kalian gimana? Bisa nggak kalian ngikutin prinsip-prinsipnya Elon Musk? Tapi kalau analoginya dia ekstrim banget, sampai 5 menit, ngeluarin orang di meeting dan lain-lain, kalian kompromi dikit deh. Dan punya mindset-mindset penting yang udah gue bahas di video ini. Menurut kalian gimana? See you guys next video. Bye-bye.